Shalom, nama saya Ingawati. Saya terlibat dalam pelayanan Spumer di gereja ini. Saya ingin memberi kesaksian bagaimana setelah ikut pelajaran EHS dari buku Peter Scazzero. Melalui pengajaran EHS ini, Apostol Indri banyak membantu saya dalam menerima penyembuhan kesehatan emosi pribadi saya. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Pertama, saya ingin naikkan puji syukur kepada Tuhan yang telah melimpahkan anugerahnya yang begitu besar dalam hidup saya. Allah begitu setia. Dia tidak pernah meninggalkan saya sendirian. Kedua, saya juga sungguh sangat berterima kasih atas bimbingan Apostol Indri. Beliau penuh kesabaran membimbing saya dalam proses belajar buku EHS dan Day by Day. Apostol Indri mengajarkan saya bagaimana cara membaca buku EHS ini yang menjadi buku dalam perjalanan kehidupan pribadi saya dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus bisa menyatakan kepada saya kondisi emosi saya yang tidak sehat. Melalui kesaksian Peter Scazzero, Roh Kudus bicara ke saya bahwa saya adalah sebagaimana kondisi emosi saya. Cara membaca buku ini akan menentukan apakah saya bisa disembuhkan emosinya atau tidak. Dalam bukunya, Peter Scazzero mengajarkan saya terlebih dahulu untuk berdoa, lalu merenungkan, meresapi kehadiran Tuhan dan diri saya bersama Roh Kudus. Kemudian berhenti sejenak. Lalu saya tulis apa yang saya rasakan. Jadi saya belajar membaca dengan tidak tergesa-gesa. Setelah kira-kira 2 tahun saya latihan datang kepada Tuhan untuk membaca buku ini, yang dipraktekkan dengan latihan memakai buku Day by Day, 2 kali sehari itu minimum. Maka emosi saya sedikit demi sedikit saya rasakan menjadi lebih sehat. Untuk itu, saya ingin membagikan lebih dulu kesaksian saya masa kecil ya. Sebagai anak, saya yang tidak pernah mengecap kasih orang tua. Saya sejak bayi dibesarkan oleh nenek sampai usia 7 tahun. Saat usia 7 tahun itu, saya dipisahkan dengan paksa dari nenek tercinta untuk mulai hidup bersama dengan papa kandung dan mama tiri. Sejak itulah saya menerima perlakuan tindak kekerasan dari mama tiri saya, tanpa sepengetahuan papa saya. Mama tiri saya memperlakukan saya bukan seperti kepada seorang anak kecil. Jadilah saya tumbuh menjadi pribadi yang sangat terluka. Emosi saya menjadi tidak sehat. Akhirnya, saya menjadi pribadi yang susah sekali untuk menangis. Saya tumbuh menjadi pribadi yang tidak mengenal diri saya sendiri. Bahkan setelah menerima baptisan Roh Kudus pun, kesehatan emosional saya belum menjadi pulih. Dampak dari luka-luka batin akibat kekerasan yang dilakukan oleh mama tiri saya terus saya bawa sampai saat dewasa. Saya menjadi pribadi yang tidak bisa berkata tidak pada orang lain, terutama kepada mereka yang memperlakukan saya dengan begitu baiknya. Saya menjadi pribadi yang selalu mau menyenangkan semua orang, walaupun hal itu membuat diri saya menderita. Pada waktu saya mulai rutin mempraktekkan Day by Day, yang diawali dengan berdiam diri bersama Tuhan selama 2 menit, dan dilanjutkan dengan merenungkan firman Tuhan. Kemudian meditasi renungannya, dan menjawab pertanyaan refleksi, lalu berdoa. Dan diakhiri dengan berdiam diri 2 menit lagi. Baru saya alami adanya perubahan dalam diri saya. Yang dulu saya sulit sekali menangis, sekarang dapat turut iba dengan penderitaan orang lain.
Tentu saja membuat kebiasaan baru untuk melakukan day by day ini awalnya tidak mudah buat saya. Karena saya perlu latihan memusatkan pikiran saya kepada Yesus. Sementara banyak sekali suara yang terdengar dalam diri saya. Jujur, pikiran saya sulit sekali dikendalikan dan sering melantur kemana-mana, bahkan ngantuk. Hampir 3 minggu saya tidak berhasil melakukannya, dan hampir saya ingin menyerah. Tapi puji Tuhan, lewat bimbingan pemodelan dari Apostel Indri yang tidak pernah pantang mundur dalam melakukan SS atau solitude and silence, saya dikuatkan untuk secara perlahan dengan pertolongan Roh Kudus, dan akhirnya saya berhasil memiliki new habit. Kesehatan emosi yang saya dapat diawali dengan saya mulai mengenal siapa diri saya ini. Ini namanya kesadaran diri. Ternyata saya adalah pribadi yang haus kasih sayang. Tangki kasih sayang saya kosong. Karena itulah saya tidak mampu berkata tidak pada orang yang memperlakukan saya dengan begitu baiknya. Karena itulah saya menjadi pribadi yang selalu mau menyenangkan orang lain. Karena kehausan saya untuk diterima atau dikasihi. Perubahan lainnya adalah saya juga mulai bisa mengendalikan emosi saya saat terjadi konflik atau gesekan dengan sesama. Dulu, bila terjadi gesekan atau menerima perlakuan yang tidak menyenangkan, maka saya bereaksi secara emosional. Terlebih lagi bila saya merasa benar. Saya bisa marah-marah, lalu kesal luar biasa, sampai saya merasakan dada saya sakit. Perubahan nyata dalam diri saya saat ini adalah bila ada hal-hal yang tidak menyenangkan bagi saya, yang pertama-tama saya akan memeriksa hati saya dulu. Apakah emosi saya masih bergejolak seperti dulu atau tidak? Bila saya masih merasa bergejolak, maka saya akan diam dulu. Saya tidak izinkan emosi saya dimuntahkan ke orang lain. Lalu saya pergi ke tempat sunyi dan membawa emosi negatif itu kepada Tuhan. Saya curhat kepada Tuhan. Saya menjadi sadar bahwa masalah intinya bukanlah pada peristiwa yang tidak menyenangkan itu, melainkan kejadian apapun, emosi saya lah yang perlu didengarkan. Saya juga mulai memiliki rasa empati pada orang lain. Saya mulai bisa meneteskan air mata bila melihat orang lain kesusahan. Karena itulah saya sangat percaya, pada waktu kita datang pada Tuhan lewat berdiam diri, sesuai Mazmur 37 ayat 7a. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Selama 2 menit di awal dan 2 menit di akhir. Saya sedang mengizinkan Tuhan masuk ke dalam gunung es terdalam di dalam diri saya. Karena tidak ada seorang pun yang akan bisa menyembuhkan gunung es terdalam di bawah permukaan hidup saya, selain daripada tangan Tuhan sendiri. Saya dulu tidak menyadari adanya gunung es di bawah itu. Karena memang gunungnya tidak kasat mata ya. Tetapi lewat buku EHS dan mempraktekkan berdiam diri selama 4 menit setiap kali day by day, atau 8 menit per harinya, emosi saya secara perlahan tapi pasti menjadi semakin sehat. Puji Tuhan, semoga kesaksian ini menguatkan teman-teman semua. Dan percayalah, Tuhan Yesus Kristus sanggup menyembuhkan semua hati yang luka. Dari luka-luka apapun di masa lampau yang sangat traumatis, Tuhan kita sanggup. Kemuliaan bagi Allah.